Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan meneruskan kontekstual Bible reading kita di dalam 1 Korintus pasal yang kelima. 1 Korintus pasal 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Ya, terima kasih. Ya, di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1-13 ini adalah peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, di mana adanya dosa yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi ini dosa yang menurut Rasul Paulus memang harus benar-benar disingkirkan gitu ya. Jadi yaitu dosa percabulan ya, dosa percabulan yang bahkan tidak pernah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, jadi di dalam ayat kemudian kita di dalam ayat 2-3 itu bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa lebih patut kamu itu berduka cita ya, dan menjauhkan orang yang melakukan dosa percabulan itu dari tengah-tengah jemaat, dan jangan sombong. Ya, itu peringatan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahkan dia menegaskan kamu itu harus ada ketegasan dan disiplin terhadap orang yang melakukan dosa percabulan. Ya, jadi menjauhkan orang yang melakukan dosa percabulan itu dari tengah-tengah jemaat, ya, dan menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan dosa percabulan itu, ya. Kemudian di ayat yang keempat Rasul Paulus mengajarkan memperkokoh persekutuan jemaat di dalam kuasa Tuhan Yesus, ya. Jadi bila mana kita berkumpul dalam roh, maka kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ya, bagaimana kita harus memperkokoh persekutuan jemaat di dalam roh, di dalam kuasa Tuhan Yesus. Ya. Kemudian ayat yang ke 6-8 di sana Paulus
menekankan untuk kita itu menjadi adonan yang baru yang tidak beragi dengan kemurnian dan kebenaran. Ya, kita bersyukur bahwa dosa kita sudah ditebus, ya, bahwa dengan ini ya, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita sehingga kita menjadi tidak berdosa. Oleh karena itu Rasul Paulus menekankan di sini bahwa kita harus menjadi adonan yang baru gitu ya. Jadi yang tidak beragi dengan kemurnian dan kebenaran ya. Jadi kita harus menjadi roti yang tidak beragi ya. Jadi kita harus membuang segala ragi kejahatan, kita harus membuang itu semua supaya itu tidak menghamiri hidup kita ya, sampai tidak menghamiri hidup kita dengan kejahatan ya. Kita lihat lagi di ayat 9 sampai 11. Di sana Rasul Paulus juga mengajarkan untuk kita itu bergaul dengan orang-orang yang tepat ya, yang menjaga kekudusan dalam hati, dalam pikiran, dalam hati dan dalam perbuatannya. Sekalipun di sana dikatakan sekalipun orang-orang itu menyebut dirinya saudara ya, hindari orang-orang yang punya ragi kejahatan itu ya, cabul, kikir, penipu, penyembah berhala, pemabuk, memfitnah. Janganlah kita menjadi adonan yang terkhamiri dengan itu semua. Ya, jadi kita lihat di dalam ayat 11 ya. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Ya, bahkan makan bersama sudah jangan sampai, apalagi sampai bergaul, apalagi sampai sehari-hari ini ya bergaul dengan mereka, supaya kita tidak terkhamiri dengan ragi kejahatan itu. Ya, jadi itu pengajaran Rasul Paulus. Kemudian peliharalah kemurnian dan kebenaran di dalam kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu tadi ya, kita menjadi adonan baru dengan kemurnian dan kebenaran ya. Jadi kita memelihara hidup kita ini sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi amanat teks pada pagi hari ini, bergaul dengan orang yang tepat ya, yang tidak melakukan kejahatan, itu dia percabulan, kikir, penipu, pemabuk, pemfitnah, penyembah berhala ya. Jadi jauhi dan hindari ragi kejahatan itu ya. Dan kita menjadi adonan yang baru yang tidak beragi dengan kemurnian dan kebenaran. Nah, aplikasinya, apakah kita sudah menjauhi ragi kejahatan? Apakah kita sudah bergaul dengan orang-orang yang tepat ya, yang dapat yang menjaga hidupnya ya kudus dan benar di hadapan Allah ya. Dan sudahkah kita menjadi adonan baru yang tidak beragi, menjaga kemurnian dan kebenaran hidup kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi mari hidup kita ya, hidup kita ini kita jaga ya, kita jaga jangan sampai kita terkhamiri ya dengan ragi kejahatan, dan kita menjadi adonan yang baru yang senantiasa menjaga kemurnian dan kebenaran hidup kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita merespon firman Tuhan yang dia bersyukur untuk berkat pemilihan Tuhan dan pemilihan Tuhan di hidup kita, dan kita mau komitmen untuk hidup kudus senantiasa. Kita akan angkat pujian Yesus Kau Kebenaranku.
mengucap syukur Tuhan buat pagi ini. Kami boleh ada di persekutuan orang yang percaya, ada di dalam persekutuan doa syafaat. Kami mengucap syukur, kami mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, amanat-amanat teks, supaya kami hidup di dalam pergaulan yang tepat, yang baik, yang benar, supaya tidak teragi oleh yang jahat, yang cabul, yang kikir, yang penipu, yang tidak berkenan pada Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati semuanya dengan berlimpah-limpah dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi. Setiap anak-anak-Mu Tuhan sertai setiap langkah hidupnya. Dan biarlah terus berkenan pada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Tuhan terus melindungi kami, supaya kami tetap sehat, tanpa kesakitan, dan tidak berdosa. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran-Mu.